Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita bisa eh, bertemu kembali di sini. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya buat ini dulu. Eh, Skenario literasi terintegrasi. Salah satu. Baik, kita bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita panjang Bu Muftuhatul Karimah. Kita sampai pukul 11. Kalau dalam jadwal kan saya sampai pukul 10 penyusunan skenario pembelajaran. Kemudian dengan Pak Fajrul ya. Pak apa? Pak saya. Pak Fajrul. Pak apa? Maaf ya saya lihat dulu. Pak Pak iya Pak Fajrul. Pak Fajrul dengan mata pelatihan eh, persentase skenario pembelajaran ya. Tapi tadi Pak Fajrul mengatakan beliau tidak bisa masuk karena ada rapat di kantor. Akhirnya saya ambil alih. Memang sih menyambung ya kan Pak Eko, 2 JP penyusunan skenarionya, 1 JP presentasinya. Jadi masih logis gitu ya. Saya ambil alih. Jadi kita hari ini Bu Laini all out sampai 3 jam, 180 menit ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup panjang itu, yang apa yang kita kerjakan lebih leluasa ya kita mengerjakannya. Bentar ya, saya foto dulu untuk pertemuan awal. Iya, 24 Oktober. Skenario literasi terintegrasi. Skenario literasi terintegrasi. Baik Bapak Ibu, tadi malam atau dari kemarin ya, saya sudah kirim beberapa materi yang ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan pada hari ini, yaitu format skenario pembelajaran sudah saya kirim, kemudian desain dan skenario materi kita hari ini, kemudian ya Bu Nur kemarin sudah saya kirim deskripsi CP, CK, mata literasi sains, numerasi dan membaca. Udah ada saya kirim ya. Kalau sosial budaya ada di slide yang saya kirim kemarin. Yang kita waktu sosial budaya hari Selasa. Jadi itu perlu kita pegang bersama, kemudian modul ajar, kemudian Beskap 032, CP-CP yang saya tampilkan kemarin, itu perlu kita pegang sebagai bahan kita, termasuk rapot AKMI, ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Oh sebentar, saya cek dulu kehadirannya. Bapak Ibu, udah absen di LMS ya? Udah absen di LMS Bu Nur, Pak Eko? Ya. Sudah Bu, di LMS sudah. Oke, iya. Pak apa ini yang udah masuk? Pak Ahmad Ridwan sudah masuk, Pak? Ahmad Ridwan? Oke, terima kasih, Pak. Pak Ainul? Ada. Ahmad Tontowi? Apa kue Pak? Pak Eko? Pak Eko tadi sudah masuk, saya lihat, tapi nggak kelihatan lagi. Oh, Pak Ainul yakin sudah hadir. Ahmad Tontowi? Pak Eko tadi sudah masuk. Kemana Pak Eko ini? Pak Eko sinyalnya itu Oh, hilang. sudah Oh, masuk. iya. Pak Fauzi, Bu Vina belum ada. Imro'atun Nafiqo, ini dari kemarin juga di LMS nggak ada ya. Kurnia Santi, Ibu Kurnia. Ibu Laini ada, Ibu Laini hadir ya. Bu Maftuhat Karimah, tadi ada saya lihat. Ya ada, jilbab kuning nih. Mustafatul Rahma. Bu Mustafatul Rahma semalam hadir, hari ini belum saya lihat.
Oke, Pak Mutohirin. Saya Pak, Bu, Oh iya Pak, ada. ya Pak, terima kasih. Ibu Nunung, Bu Nunung, Nur Fahmi Fauzan, Pak Nur Fahmi Ini Fauzan, Bu Nur Rohmah, ini hadir selalu setia. Nur Hadir, Hafifah, Bu. iya Bu, Nur Hafifah belum ada. Nurul Hidayah, Bu Nurul, selama dengan saya hadir terus ini. Oh ada nih ya, ada Bu Ya, Nurul. tinggi. Iya Bu, Ibu Puji, Hadir, Bu. oke, Bu Rohmi Ahniati, belum ada. Sopuro, Ibu Sopuro hadir. Ibu Siva Sriani, Ibu Siti Nur Atika, nggak pernah hadir dengan saya ini. Pak Solihun, sekali hadir kemarin hari Selasa. Pak Solihun belum ada. Pak Tadi Solihun ada, Bu. ada. Tadi ada. Oh tadi masuk ya. Iya, Kita tadi tunggu ya. masuk. Pak Sugeng, ini juga. Pak Sugeng hari kedua dengan saya ada Selasa, tidak ada ya. Pak Tasroni, saya kehilangan Pak Tasroni nih. Waktu hari pertama, kedua aktif, kemarin separuh waktu hilang, nggak kelihatan. Pak Tasroni masuk Pak. Bu Tias. Oke, kita tunggu yang lain. Baiklah Bapak Ibu. Nah, kita hampir menuju puncak kegiatan. Inilah intinya Bu Maftuh atau Karimah, penyusunan skenario terintegrasi. Ya, inilah puncaknya. Besok Bapak Ibu sudah menyusun RTL ya, bagaimana mendiseminasikan kegiatan AKMI termasuk skenario literasi terintegrasi. Baik, kita langsung nanti kita ke breakout room ya Bapak Ibu mengerjakan tugas. Oke, saya tampilkan dulu materi kita ya. Wawasan, dan saya sudah kirim Bapak Ibu, maksud saya kirim itu kan saya pesankan di grup ya, biar kita baca-baca gitu ya. Nah, jadi kita di sini apa namanya tinggal mendalami, mendiskusikan gitu ya. Jadi waktu kita sedikit tertolong kalau apa ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bahan yang saya kirim tadi malam sudah ada yang di print, ada yang semalam ya, hari ini juga sudah di print. Baik, mudah-mudahan masih semangat Bu Nur, masih semangat Bu Nur. Semangat ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, Bu Pak Fauji, Bu Puji semua yang sudah masuk. Semangat kita ya. Kita perjalanan panjang hari ini, 3 jam ya. Baik Bapak Ibu ya, kita masuk. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita benar-benar kita di sini perlu sekali benar-benar fokus di wawasan literasi terintegrasi karena nanti inilah yang akan kita sampaikan ke teman-teman di madrasah dan inilah yang akan menjadi format pesan AKMI pembelajaran berliterasi. Pak Tasroni, Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di hari pertama pertemuan kita, bahwa AKMI ini bukan mau merubah apa yang sudah ada, kan gitu ya? Bukan mau merubah, bukan mau melahirkan satu modul ajar yang baru, bukan. Tapi yang seperti saya katakan kemarin itu, kita mau membedah modul ajar kita yang sudah ada, kita sisip pesan AKMI di situ. Apa itu pesan AKMI Pak Fauzi? Yaitu pembelajaran berliterasi. Itu yang mau dipesankan. Kemudian apalagi pesannya Pak Eko? Kita menyusun tujuan pembelajaran berangkat dari CP dan CK. CP dan CK. Saya ulang, apa yang mau kita sisip di modul ajar yang sudah kita susun selama ini, yaitu kita mau bedah modul ajar yang sudah kita susun itu, kita mau sisip pesan AKMI Pak Eko. Apa itu pesan AKMI? Yaitu pembelajaran berliterasi, ya, pembelajaran berliterasi. Kemudian apa gambaran pembelajaran berliterasi, apalagi yang baru di situ, yaitu kita akan menyusun satu strategi, kita akan menyusun satu tujuan pembelajaran yang berangkat dari CK literasi yang terkait dengan mapel yang akan kita susun modul ajarnya. Nah, CK-nya itu dari mana datangnya Bu Nur? Dari raport AKMI. Kita berangkat dari CK berapa? Didasarkan kepada raport AKMI kita Pak Eko. Ya, jadi kalau selama ini kita menyusun modul ajar berdasarkan apa yang ada pada CP, tidak melihat karakteristik anak. Nah, di wawasan literasi terintegrasi ini kita akan menyusun modul ajar, yaitu salah satunya tujuan pembelajarannya apa,
yaitu kita mengacu kepada CP dan CK. CK-nya CK berapa? Tergantung raport akminya apa rekomendasinya. Jadi kita tidak membuat TP berdasarkan CP aja, tapi kita menyusun TP berdasarkan CP dan CK. CK berapa kita mulai, atau dari mulai CK berapa kita nyusun tujuan pembelajarannya, tergantung hasil raport akmi. Nanti di situ ada rekom, berangkat dari rekom itulah kita menyusun TP ya Pak Eko ya. Nah, kemudian nanti kita harus menyisipkan pembelajaran berliterasi di model-model pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terima kemarin ya. Baik, kita mulai di sini. Apa tujuan mata pelatihan kita, yaitu peserta dapat memahami maaf salah saya. Bukan ini materinya. Desain ini dia, sorry ya. Oh, sorry, bukan ini. Kok saya silap terus ini. Nih, penyusunan skenario ya. Maaf ya, saya salah. Oke. Udah bisa lihat, Bu? Ini dia. Bisa lihat? Udah bisa lihat Pak Eko? Udah. Skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Jadi kita sekarang ya kita lihat alur pelatihannya. Pertama, pendahuluan. Kemudian itu yang sudah saya sampaikan tadi, menjelaskan prinsip penyusunan skenario literasi terintegrasi. Kemudian menganalisis contoh skenario pembelajaran literasi terintegrasi, dan terakhir mengembangkan skenario literasi terintegrasi. Inilah 4 tahap yang akan kita lalui selama 120 menit. Baik, apa tujuan mata pelatihan kita? Yaitu peserta, berarti Bapak Ibu ya, dapat memahami dan mengembangkan skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Jadi, output kita untuk 2JP ini adalah Bapak Ibu menyelesaikan satu skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Saya ulang, Bapak Ibu, apa output kita untuk 2 jam ini, 120 menit ini, yaitu Bapak Ibu per kelompok ya, per kelompok nanti di breakout room bisa menyelesaikan satu skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Dan itulah nanti yang akan kita presentasikan di sesi ketiga. Baik, brainstorming kita sekarang. Silakan Bapak Ibu lihat, temukan literasi apa yang terdapat dalam gambar ini. Oh. Membaca literasi sains. Kalau bisa ya sudah ya. Di rumah sakit. Baca. Silakan Bu, di sini ada gambar literasi apa yang terdapat pada gambar ini. Yuk, kita sudah belajar 4 literasi ya Bu Nur. Ya. Ini literasi baca masuk, Bu. Ya. Literasi sains juga masuk. Iya. Literasi numerasi juga masuk. Oke. Kemudian literasi sosial budaya juga bisa masuk, Bu. Ini ada HP ya. Bisa masuk mungkin, Bu. Oke. Jadi semuanya masuk ya, 4 literasi. Iya. Bu Nurul, coba kalau Bu Nurul kalau literasi sains masuk Bu Nurul? Literasi sains masuk, di situ ada wortel, makanan sehat. sehat. Iya, makanan sehat masuk. Itu masuk sains ya? Okay. Iya. Kalau numerasi dari mananya kita lihat Bu Nurul? Bacaannya, Bu. Bacaan mana? Numerasi dari jam, Bu, bisa. Iya, oke. Kalau membaca ya hampir semua ada ya. Iya, kalau sosial budaya apa yang bisa kita lihat dari sini? Itu HP bisa ya, Bu. Dari HP, Bu, iya. Sosial budaya. Atau dari olahraga. Kalau iya sepatu itu. Kok kabur ya? Kok kabur? Coba saya tutup dulu ya. Kok
kabur ininya? Sebentar saya tutup dulu ya, Bu, maaf. Saya tutup dulu. Kok bisa kabur itu nih? Oke, saya tutup dulu. Kok jadi gini ya? Aduh, 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 aduh. Kok bisa itunya? Oke, saya Integrasi hari ini. buka baru dulu. Oke, cari ya, saya masuk kembali. Tadi kok bisa tiba-tiba kabur slide-nya. Oke, masuk kita kembali. Ya, ini dia. Oke, ya. Bisa masuk ke empatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ke sini. Oke, mari kita ingat kembali materi kita kompetensi literasi ya. Sekarang kita kompetensi literasi membaca ya. Bapak Ibu, coba kita lihat ini masih mengingatkan kita kembali ya Bapak Ibu ya. Kita tidak berlama-lama di sini. Ingat di kompetensi inilah dari literasi membaca. Ayo kita lihat kontennya adalah teks informasi, teks fiksi, konteksnya personal, sosial, religius, kompetensinya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada ya disampaikan oleh para instruktur dari kami satu tim numerasi ini sains dan sosial budaya. Ya, Bu Nurul tolong dimute-kan Bu Nurul. Pak Eko, apanya Bu Nuroma ya? Itu ya mikrofonnya nanti kalau sudah apa kita buka kembali ya. Oke, ini pengantar ya Bapak Ibu, masih ingat ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita fokus untuk jadi kita fokus nanti ya. Ini kita fokus ke kompetensinya ya Bapak Ibu. Waktu menyusun tujuan pembelajaran, nanti kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Ini dia. Kita berangkat dari kompetensi yang dituntut dari keempat literasi. Baru nanti kita tinggal tambahkan konteks. Nah, kalau kontennya ini materinya ini. Bapak Ibu, kita sekarang coba kita ke konten dulu ya, ke konten. Nah, Bapak Ibu kan di CP itu kan materi pelajaran kan sudah ada. Coba kita buka CP dulu ya Bapak Ibu ya. Kita buka CP sebentar. Kadang-kadang berpikirnya. Jadi gini. Gini ya Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan di awal bahwa AKMI itu datang bukan untuk menggusur apa yang sudah ada. Kan gitu. Kan gini. Di CP itu kan sudah ada materi ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita ke sini. Sebentar ya, saya buka dulu CP. CP. Bentar ya. Modul Kurmer, CP Kurmer. Oke, ini dia. Ini CP Kurmer. Nah, saya khawatir begini Pak Eko. Ada yang berpikir begini. Loh, ini apa diusung materi baru ya? Kan gitu ya. Kan gitu ya Pak ya. Materi kan sudah ada di CP. Kan gitu, ini dia. Coba kita lihat ini. Jadi ini materi apa lagi? Contohnya gini Pak. Waktu di sosial budaya, kontennya kan ada komitmen kebangsaan, ya kan Pak Eko, kemudian akomodatif dan inklusif, ya kan, udah ada. Itu kan konten, itu kan materi. Nah, ini materi kami di CP. Kita di CP sudah ada materi nih. Kalau mata pelajaran umum di sini kita ambilnya dari BSKP 032, udah ada materi. Nah, tiba-tiba AKMI masuk. Nah, coba ini kita lihat, ini dia. Kita lihat di sini. AKMI masuk dengan mengusung konten lagi. Komitmen kebangsaan. Contoh di Sosbud ya Bapak Ibu ya. Komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Ini kan sudah materi kan Pak Bu Nur. Konten ini kan materi. Ya kan? Sementara ini juga materi. Contoh nih kita ambil PPKN kelas, kita ambil fase C misalnya ya. Fase C. Coba kita ambil ini fase A. Maaf, ini fase A. Kemudian kita ke fase C. Kita perlu meluruskan dulu supaya tidak ada kesan begini Pak Eko. Loh, materi PPKN, bukan PPKN lagi ya, PP ya, Pendidikan Pancasila, materi PP kelas 6 fase A sudah ada di sini. Ini dia. Di CP. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kita udah bahas kemarin sedikit ini. Kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Ini kan sudah materi, konten untuk fase A. Kemudian apa? Menghubungkan sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari elemen UD 45 apa kontennya? Bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban, dan seterusnya.
Dari elemen Bhinneka Tunggal Ika apa kontennya atau materinya? Yaitu mengidentifikasi sikap menghormati antara perbedaan yang ada dan seterusnya. Artinya di BSKP 032 yaitu tentang CP, kita sudah disuguhi materi ya kan Bu Nur? Ini dia materinya kan Bu Nur? Nah, ini dia udah ada konten di sini. Seperti yang saya katakan kemarin, CP itu terdiri dari dua, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi dan konten. Udah ada. Nah, masuklah AKMI mengusung konten juga lagi nih Bu. Komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Ada 3 konten lagi. Nah, ini apa? Mungkin kita berpikir begini, ini apa? Di sini udah ada konten. Ya kan Bu Nur, Pak Eko, di sini konten lagi, khusus sosial budaya kita ambil. Kebetulan tadi kita membuka mapelnya pendidikan Pancasila ya, ada lagi konten. Nah ini apa? Apakah kami menambah konten baru, menambah isi CP, kira-kira gitu Bu Nur ya? Apakah kita tambah isi CP ini? Kita nggak berhak lagi mengganggu-gugat ini Pak Eko, Bu Puji, Bu Nurul. Ini sudah baku, resmi dari pemerintah. Lah kalau ini AKMI, apakah ini atau ini diapakan konten yang 3 ini? Jawabnya adalah kita jangan pusing Pak Eko. Kita tidak disuruh menambah konten baru. Tapi coba kita lihat. Komitmen kebangsaan. Kita hafal dulu ya Bapak Ibu ya. Konten di sosbud adalah komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Dengan subkonten yang sudah kita bahas kemarin. Ya, subkontennya sudah kita bahas kemarin. Yang coba saya lihat ya. Saya bacakan dari sini. Karena saya juga udah. Ya, Bu, biar lebih enak. Bentar ya. Nanti Bapak Ibu cocokkan gitu. Apakah bertentangan? Ya. Apakah bertentangan antara konten di CP dengan konten di AKMI kira-kira gitu ya. Mana yang sosial budaya ya? Saya cek dulu. Oh ini. Oh sini. Bentar ya Bu ya. Mana sosial budaya semalam ya? Enggak ada ya. Yang ada subkonten itu ya. Skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Ini coba kita buka dulu satu lagi filenya Bapak Ibu ya, biar kita jangan cari-cari lagi. Coba kita lihat. Tunggu ya, wawasan literasi sosbud. Oke. Nah ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini dia ya. Ini subkonten dalam sosial budaya. Karena tadi kita ambil CP-nya adalah CP Pendidikan Pancasila, berarti kita hubungkan dengan sosial budaya. Nah, coba ini dia Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Coba tadi ya di CP ini ya, di CP itu materinya tadi apa? Sejarah lahirnya Pancasila. Sila-sila Pancasila. Kemudian norma, kemudian hak dan kewajiban warga negara, itu ya. Itu di CP. Kemudian di sosbud seperti ini bunyinya, subkontennya. Menghargai dan menjaga identitas nasional, menindaklanjuti perjuangan para pahlawan, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah isi subkonten di sosial budaya ini bertentangan dengan ini Bapak Ibu? Nah, ini dia. Apakah bertentangan atau berseberangan? Tidak. Kita ambil contoh ya. Bu Nur Hafifah, coba kita lihat elemen Pancasila. Kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Ayo kita lihat kemarin. Di subkonten mana dia? Kronologi sejarah lahirnya Pancasila. komitmen kebangsaan. Di komitmen kebangsaan. Menghargai dan menjiwai identitas nasional. Berarti nggak bertentangan. Kan gitu ya. Oke, kita lihat di sini lagi. Yaitu kita misalnya ke elemen UUD 45. Mengidentifikasi bentuk-bentuk norma. Ayo kita lihat kemari. Ada yang bertentangan? Di mana masuknya? Norma. Norma. Toleransi. Toleransi, iya. Betul. Toleransi. Kita lihat lagi misalnya di sini. Hak dan kewajiban warga negara. Di manakah itu? Di komitmen kebangsaan, mengutamakan bangsa dan kepentingan pribadi dan golongan. Kan kita mengutamakan kewajiban kan Bapak Ibu? Nah, artinya ini kita pegang. Artinya yang ini CP ini tetap acuan utama kita dalam menyusun
modul ajar karena ini kan resmi dari pemerintah. Ya, kalau kita di mata pelajaran umum dari sini ya Bapak Ibu, kalau di mata pelajaran agama KMA berapa ya lupa saya, tapi udah ada panduan kita. Nah, jadi kalau sudah kita simpulkan bahwa CP di Kurmer dengan subkonten di sosial budaya ya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena apa? Konten dan subkonten ini diambil dari CP. Hanya kita dengan ciri khas AKMI kita buat seperti ini. Kontennya komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, inklusif. Ini juga dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai menganggap bahwa nambah konten kita. Ini udah ada nih CP Kurmer. Ada lagi konten subkonten sosbud. Belum lagi membaca, sains, numerasi. Waduh, apalagi ini semua? Berarti semakin banyak kerja kita. Tidak Bapak Ibu. Yang jelas semua konten dan subkonten di sini, tadi ada ini ya. Ini dia. Kalau di Mapline ini dia. Kalau di membaca teks informasi, fiksi kontennya. Di numerasi, bilangan, aljabar, geometri, statistika peluang. Desain sistem fisik kehidupan. Ini semua ada di sini Bapak Ibu, udah ada di sini. Jadi tidak bertentangan. Hanya saja dalam konteks AKMI redaksinya seperti ini. Oke ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian, nah inilah dia ya Bapak Ibu ya. Jadi paham ya, sehingga bisa kita simpulkan sementara ya Bu Nur, bahwa AKMI ini masuk atau AKMI ini diusung bukan untuk menambah beban baru Bu Nur Khafifah. Tidak menyusun modul ajar bentuk baru. Misalnya kalau selama ini modul ajar kita berwarna hijau, sekarang jadi warna merah. Tidak. Kita sisip ya Bu Nur ya. Ya Bu Nurul, kita sisip ya. Jadi jangan ada beban. Oke, mari kita lihat skenario pembelajaran berikut. Oke, ini sudah saya kirim. Ayo kita tawarkan ya. Saya tutup ini. Yuk, kita buka dulu skenarionya. Bapak Ibu sudah print out itu skenario pembelajarannya? Ya. Bentar ya. Skenario pembelajaran MI. Mana dia malam? Saya lihat dulu di download ya. Jadi ini yang muncul sama ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya kirim tadi malam di grup ya. Coba kita. Bentar ya. Bapak Ibu sudah print out skenarionya yang saya kirim tadi malam? Kalau belum, boleh di apa Bapak Ibu ya? Boleh dibuka Google Bapak Ibu, kan ada Google Lens, kan ada Bapak Ibu buka HP, kemudian ada Google Lens, ya. Nah, silakan di nih. Bapak Ibu nanti buka Google yang ada di HP, kemudian klik telusuri yang ada gambar kamera. Nah, boleh seperti gini, ada gambar kamera, silakan sorot dan udah terekam materinya. Ya, seperti itu aja Bapak Ibu ya. Mudah sekali kalau sudah pakai barcode seperti ini. Nah, boleh sekarang sorot Bapak Ibu? Nah, desain dan skenario pembelajaran udah saya kirim semalam itu ya. Nah, coba kita buka di grup kita. Desain dan skenario pembelajaran. Tadi malam saya kirim itu. Ya, ini dia. Ya, tadi malam saya kirim itu pukul 19.42 Bapak Ibu. Desain dan skenario pembelajaran literasi terintegrasi. Oke. Ya, bentar ya, saya buka dulu. Bapak Ibu boleh di zoom in ya apa ya barcode-nya ya, diambil pakai Google Lens. Ya. Ya, mari kita buka. Nah, seperti ini akan kita susun ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah di-print. Tadi pagi disempatkan di-print ya. Sesuai dengan pesan. Nah, ini contoh skenario literasi pembelajaran terintegrasi MI. Ayo kita lihat Bapak Ibu sama-sama yang sudah di-print out. Mudah-mudahan ya. Silakan kita pelajari ya. Yuk, mana dia tadi? Oke, saya tutup dulu.
Oke, ini dia. Mana itu tadi ya? Tunggu, kau belum lihat. Oh. Bentar ya, saya terhapus semua. Sebentar Bapak Ibu ya. Pertama ini saya share, kemudian saya share lagi. Mana dia ini? Oke. Sudah bisa dilihat Bu Nur Khafifah. Pak apa mana ya? Pak Tasroni belum masuk ya Pak? Bu Nur yang baru masuk ini, ada yang baru masuk Pak. Tadi yang saya cek, Ahmad Ridwan Fauzi, Ainul Yakin, Pak Eko, Bu Laini, Mafutuhatul, kemudian Mutohirin. Mutohirin belum? Mutohirin ada ya Pak Mutohirin? Tadi katanya hilang sinyalnya. Bu Nur Rohmah, Bu Nur Hidayah, Bu Sopuro. Ada yang baru masuk lagi? Nur Khafifah. Nur Khafifah. Oke, terima kasih Bu Nur Khafifah. Ada lagi yang masuk selain yang saya sebut? Bapak Ibu? Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ayo, pertama, udah bisa dilihat Bu Nur Khafifah skenarionya di layar? Ya, Bu? Di layar tertulis skenario pembelajaran literasi terintegrasi MI. Begitu Bu Nur? Oh, yang saya print kemarin di malam itu skenario pembelajaran literasi terintegrasi pelatihan tindak lanjut hasil AGNI. Betul Bu? Iya. Yang saya ini print. contoh ya. Ini contoh dari saya, dari apa kita yang tadi ada barcode, ini di hasilnya. Yang ini tadi, Bu. Yang ini tadi. Yang ini. Nah, yang ini tadi kan ada barcode ya. Ya Bapak Ibu silakan lihat. Yang ini kan ada ini scan. Nah, ini hasilnya adalah ini. Setelah kita scan, hasilnya ini. Mana dia? Ini. Oke. Bu Nur bisa dilihat apa yang di layar? Ini modul ajar atau skenario, ya. Saya memastikan Bu Puji. Bu Nur coba di-unmute-kan mikrofonnya Bu Nur. Apa yang ada di layar? Coba dibaca Bu Nur. Yang di layar. Suara kamu kenapa? Berpen ngomong. Kenapa Bu? Coba dibaca di layar apa itu yang tampil Bu Nur. Saya memastikan. Kan tadi saya buka beberapa layar. Yang barcode Bu. Oh, barcode Yang ya. barcode. Oh, yang barcode ya. Oke. Berarti Yang barcode itu Bu, skenario pembelajaran literasi terintegrasi MI. Oh, itu Latihan lanjut hasil AGNI. Oh, itu yang nonton ya. Sih ngomong gitu siapa? Wong Medan. Iya, yang ada barcode ya Bu Nur ya. Dosen Ya, yang Oke. orang Medan, orang Maluku Utara, Jakartanya 1, terus Sulawesinya 1. Iya. Nah, ke sini di Zoom meeting ini dari sana kan Bu. Ya, kita lihat ini yuk. Coba di-unmute itu, dulu Bu. Bu. Iya. Yang itu. Oke. Boleh di-mute-kan dulu ya semua. Semua mikrofonnya di-mute-kan dulu ya. Oke, Bu Laini juga. Ya, baik. Mari kita lihat contoh skenario. Bapak Ibu nanti kita di pukul 9 kita masuk di breakout room masing-masing. Kita akan menyusun skenario, ya. Oke, nanti silakan duduk di breakout room-nya. Baik, mata pelajarnya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial fase C, kelas 5. Kurikulum Merdeka, durasinya 4 kali 35 menit. Berarti dia 4 JP ya, kan 1 JP 35 menit ya. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Apa CP-nya? Nah ini dia. Nah CP kita ambil dari yang saya kirim ya Bu ya, yang CP Kurmer. Ya ada kan? Nanti kita ambil CP-nya dari situ. Waktu menyusun skenario. Peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami ekosistem serta mengambil suatu keputusan untuk atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Ya, ini CP-nya ya Bapak Ibu. Nah, yuk. Ayo kita ambil, ini bisa saya garis bawahi ya? Oh, bisa. Ini karena Word ya. Oke. Kemampuan untuk memahami ekosistem. Ini dia ya. Coba saya garis bawahi. Oke. Oh, nggak nampak. Saya garis bawahi atau saya cetak tebal. Oke, ini dia. Inilah materi yang dari CP, Bu ya.
yang dari CP. Oke. Kemudian sasaran literasinya ada 3. Membaca, numerasi, dan sains. Bapak Ibu, untuk menentukan nanti literasi apa yang terkait di sini, kita nanti Bapak Ibu baca CP dulu. Ya, ada CP yang saya tunjukkan tadi, yang contohnya tadi kan PP, Pendidikan Pancasila atau PPKN ya. Ini sasaran literasinya ada 3. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada dalam satu grup, sepakati pilih CP-nya apa, kelas berapa, CP apa, baru kira-kira literasi apa yang bisa terkait ya. Cara menentukan literasi apa yang terkait Bapak Ibu, caranya apa? Dengan membaca isi CP. Karena ini menyangkut ekosistem, apalagi ini ada IPAS, ekosistem, lebih tepat ini, menurut yang menulis ini ya. Oke, sasaran CK, nah di sini kita masuk. Karena tadi kita menentukan ada 3 literasi yang terkait sebagai penguatan CP ini, maka berarti kita ambil CK yang 3. CK membaca, CK numerasi, dan CK sains. Oke ya, sampai sini Bapak Ibu ya. Ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu persiapan nanti duduk di breakout room. Kita nanti akan menyusun skenario. Oke. Baik. CK-nya CK3, membaca. Sekarang kita lihat, kenapa CK3 Bu Nur Khafifah di sini? Apa dasar penunjukan CK3? Jadi kita sekaligus dari mana dasar penentukan CK3 Bu Nur Khafifah? Dari mengidentifikasi topik. Dari mana? Mengidentifikasi topik dan mungkin karena di fase C. Bukan. Enggak. Kenapa enggak CK4? Kenapa enggak CK2? Kenapa CK3? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Dari kemampuan siswa, Bu. Bukan. Dari hasil rekomen. Iya, dari Hasil rekom Di iya, hasil rapot benar. Dari hasil rekom raport AKMI. Nah, itu dia, jangan lupa. Kan ada yang kemarin yang kita panjang lebar membahas itu. Ya, ini hasil raport AKMI-nya Madrasah Bu Nur Rohmah, ya kan kemarin ya. Nah, hasil raportnya Bu Nur Rohmah kemarin semua pada literasi, bukan literasi, pada level cakap CK3. Kan ada rekomendasinya. Nah, itulah kita cantumkan di sini Bapak Ibu. Cantumkan di sini. Nah, kemudian CK4. Dari mana kita menentukan, apa dasar menentukan kita CK4? Dari hasil raport AKMI. Rekom raport AKMI madrasah. Bukan raport AKMI persiswa. Ya, rekom dari raport AKMI madrasah. Jadi misalnya madrasah Pak Eko hasil raport AKMI madrasahnya numerasi berada di CK4, maka semua maka waktu Bapak Eko menentukan literasi numerasi untuk membuat modul ajar, baik itu kelas fase A, B, C di madrasah Bapak Eko, tentukanlah CK4. Kenapa CK4? Karena ini adalah rekomendasi dari raport AKMI madrasah. Kemudian CK4 sainsnya CK4. Jadi Bapak Ibu, apa dasar menentukan sasaran CK? Yaitu hasil raport AKMI madrasah. Berarti kalau 4-4-nya CK3, lakukan Bu, kalau 4-4-nya CK3 berarti juga semua ya? Iya, Baik kemarin kan literasi, benar. Kemarin raport AKMI-nya Bu Nur Rohmah keempat literasi level cakap CK3 semua. Cakap ya CK3, betul. Semua CK3. Kemudian kemarin ada Ibu apa yang saya tanya satu lagi? Ada yang sudah keluar, Ibu Miftahul atau siapa kemarin? Coba Bu sebutkan. Saya. Iya. Semua juga CK-nya CK3 cakap semua. Cakap semua. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti waktu menulis atau menyusun modul skenario nanti, sasaran CK ini apa Bapak Ibu cantumkan di sini. Kalau nanti Bapak Ibu satu grup di breakout room itu ada 4 orang, kita ambil aja Bapak Ibu di antara 4 itu siapa yang sudah keluar raport madrasahnya. Andaikan belum ada nanti Bapak Ibu di grup itu yang belum keluar raport madrasahnya, kita pinjam raport madrasah room lain yang sudah ada. Contohnya Bu Nur Rohmah, nanti itu yang saya bagi nggak apa-apa. Untuk contoh, mana tahu belum keluar raport AKMI madrasahnya. Yang pasti di sasaran CK ini Bapak Ibu cantumkan sesuai dari rekom AKMI, raport AKMI madrasah. Paham ya Bapak Ibu ya? Tinggal copy aja Bapak Ibu pindahkan kemari. Nah, temanya apa? Sudah disebutkan di sini kan? Nah, di sini yaitu dilihat dari CP, ekosistem. Kontennya CP. Ingat saya katakan tadi bahwa CP dalam Kurmer itu
terdiri dari 2K, kompetensi dan konten. Kompetensi dan konten. Nah, jadi apa tema dari skenario kita ini? Yaitu apa konten dari CP yang kita pilih sesuai dengan fase. Nah, di sini kontennya atau kontennya adalah ekosistem. Maka temanya adalah ekosistem. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pilih pendidikan Pancasila seperti yang saya tampilkan tadi, kontennya di fase C itu adalah kronologi lahirnya Pancasila, maka berarti temanya adalah kronologi lahirnya Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk materi. Nah, sekarang kita menyusun TP. Ayo, kita menyusun TP. Apa saya katakan kemarin Bapak Ibu? Untuk menyusun TP adalah memadukan CP dan CK. Yo, kita kerja keras di sini sedikit. Bu Laini, Pak Mutohirin, ya. Yo, rumusnya nanti Bapak Ibu cukup 1 TP aja ya. Untuk skenario contoh nanti 1 TP aja. Rumusnya apa kemarin? TP itu lahir dari perpaduan CP, ini dia CP-nya udah nampak nih, dengan CK. Perpaduan CP dengan CK. Itulah melahirkan TP. Ayo kita pelajari dulu. Ya. Kemarin Bapak Ibu sudah menerima model-model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ada problem based learning, ada log R, ya kan? Ada kan Bapak Ibu ya? Ada proyek, ya kan? Nah, sekarang nanti Bapak Ibu tinggal tentukan aja apa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tentukan dulu modelnya apa dengan materi ini. Apa yang cocok? Misalnya PBL, maka mulailah penyusunan RTP itu dari kata melalui pembelajaran dengan model PBL. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti menentukan log R, melalui pembelajaran dengan model log R, kalau nanti misalnya proyek, melalui pembelajaran dengan model proyek, dan seterusnya. Jadi didahului dengan C, condition. Kalau dalam bahasa Kurmer, kreasi. Ya, dalam Kurmer bahasanya kreasi Pak Eko. Jadi kalau dalam CP ini, CP yang saya tampilkan tadi kan, ada 3K. Yang utama adalah konten dan kompetensi. Boleh tambah 1 yaitu kreasi. Yang mana kreasi itu? Yang ini Pak. Melalui pembelajaran dengan model PBL itu kreasi. Bahasa Kurmer CP. Kalau bahasa kita lama ini adalah condition, kondisi. Ya, dengan melalui pembelajaran PBL artinya dengan pembelajaran PBL kondisinya adalah siswa belajar dengan model PBL. Kemudian peserta didik mampu menyelidiki hubungan antara komponen biotik dan abiotik pada masalah ketidakstabilan ekosistem dalam teks berita dengan tuntas. Ayo kita cek Bapak Ibu. Apakah di sini, di TP ini, sudah ada 3 literasi, yaitu membaca, numerasi, dan sains? Ayo kita cek. Kita cek di TP ini, apakah sudah ketiga-tiganya masuk? Yuk. Nah, untuk melihat, ayo kita lihat indikator ketercapaiannya di bawah. Yang ada 5. Yang ada 5 poin. Silakan Bapak Ibu baca. Pertama, mampu menyebutkan komponen biotik dan abiotik pada gambar suatu ekosistem. Nanti gambarnya ada nih Bapak Ibu. Nih, nah ini dia gambarnya. Nih kita ini ya. Nah, kemudian mampu Bapak Ibu kalau ini literasi apa ini nomor 1 Bapak Ibu? Literasi sains, Bu. Iya. Kedua, silakan baca. Mengidentifikasi masalah dalam ekosistem pada kasus yang disampaikan dalam bentuk teks atau video. Literasi apa ini? Itu bisa literasi membaca, Bu. Oke, bagus. Ketiga, silakan. Saya ganti, Pak. Sebentar, Bu Nur. Saya pindah ke Pak Mutohirin dulu, Pak. Oh, Pak Mutohirin lagi teleponan itu. Bu Puji, silakan Bu Puji. Oh, Bu Puji masih jalan-jalan. Pak Eko, silakan Pak. Yang nomor 3. Nomor 3, mampu menugaskan isi teks literasi membaca, Bu. Iya, membaca. Yang keempat, Bu Maftuhatul.
Bu, literasi sains. Ayo. selidiki hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Ya. Siapa itu, Bu? Sains. Science. Sains. 5. Ibu Nur Hafifah, 5, Bu. Silakan baca. Mampu membuat karya hasil penelitian berupa poster sebagai bahan edukasi pada masyarakat, indikator pengayaan, Iya. literasi sosial budaya maksudnya. Oh, nggak ada tadi, Bu. Apa? Kita tadi tidak masukkan yang itu, hanya 3. Literasi apa? Hasil Masuk literasi, Ibu. Literasi apakah ini? Literasi apa, Bapak Ibu? Poster. Poster. literasi Hasil masuk nggak, Bu? literasi apa? Membaca. Iya kan? Nah, numerasinya belum ketemu, Pak Eko. Di mana numerasi? Kan tadi kan 3. Sains, numerasi, dan membaca. Numerasi belum ketemu. Di mana ini? Yang nomor 5 itu numerasi. Literasi Numerasi. Hasil karya, penelitian sebagai bahan edukasi pada masyarakat. Poster. Membuat poster. Apakah numerasi? Enggak, membaca. Di mana numerasi? Bisa masuk ke membaca sama masuk ke numerasi. Nah, ya, boleh. Nomor yang jelas kalau di poin di atas nomor berapa yang cocok? Masuk numerasi. Yang nomor berapa? Nomor Yang 2. nomor 2 bisa, nomor 2 bisa. Nah, Iya. kasus ya bisa. Nanti numerasi bisa di sini. Tinggal kita membuat wacananya. Tapi nanti kita lihat di stimulus ya Bapak Ibu nanti ya, di gambar ya, wacana. Nah, kita ke TP dulu. Jadi indikator ini arti TP-nya ini ibaratnya pohonnya ya, itu TP-nya. Indikatornya itu adalah cabang-cabangnya. Apa indikator untuk mencapai TP? Artinya apa yang akan dilakukan siswa untuk mencapai TP. Oke, coba kita cek Bapak Ibu. Kemarin rumusnya adalah TP itu lahir dari CP dan CK. Yuk kita cek. TP-nya cuma 1, tapi indikatornya ada 5. Kita lihat. Peserta didik mampu menyelidiki hubungan antara komponen biotik dan abiotik ya pada masalah ketidakstabilan. Itulah TP. Lahir dari CP dan CK. Nah, kita lihat. Tapi jangan salah Bapak Ibu, nanti CK yang berbeda-beda ini bisa ini kita pindahkan. Coba, ini bunyi CP-nya. CP-nya memahami, itu udah saya garis tebal tadi ya nih. Memahami ekosistem. Ya, ini CP-nya ya. Memahami ekosistem. Oke, ini konten CP-nya. Memahami, kalau kompetensinya memahami, kontennya ekosistem. Memahami ekosistem. Inilah isi CP fase C. IPAS. Oke, baik. Mari kita lihat CK membaca. Ini dia yang kecak tebal. CK membaca di CK 3-nya apa? Mengidentifikasi topik dan fokus pembahasan. Mengaitkan isi teks formasi dengan pengalaman pribadi. Ini dia, ada 2 CK-nya. Oke. Nah, kita pilih mana yang mendekat dengan isi CP. Ayo, CK membaca. Di antara CK 3 ini, ya, kan ada lagi nih sebenarnya nih menilai dan lainnya ada. Ini mana yang bisa kita hubungkan, yang logis hubungannya dengan memahami ekosistem. Nah, kalau dalam ini, kalau di sini dari penulis ini kita ambil dari sini teks. Nah, berarti dari sini diambilnya CK-nya, Bu. Ingat ya, isi CK 3 adalah rekom rapot AKMI ya. Nah, jadi materi ekosistem di CP ini dikaitkan dengan bunyi CK 3. Mengaitkan isi teks informasi ya udah diambilnya dari CK 3 itu dia CK 3-nya. Kemudian ada CK numerasi. Coba kita cek. Kalau kita lihat di sini hubungan antara biotik dan abiotik berarti di sini apa? Kalau kita lihat dari numerasi yaitu melakukan, memilih dan menerapkan berbagai strategi. Oke, diambil dari situ. Nah, kita tinggal jeli aja memilih Bapak Ibu. Nah, dimasukkan dengan cara di sini hubungan antara biotik dan abiotik. Jadi, Bapak Ibu, gini, nyusun TP, Bapak Ibu cermati bunyi fase C, ya, konten dan kompetensinya. Kemudian, cermati pesan CK3,
yaitu kata kerja yang ada di sini, kompetensi yang ada pada CK3, membaca, kompetensi yang ada pada CK numerasi, kompetensi yang ada pada CK sains, ya, kompetensinya. Nah, ramulah itu semua, masukkan dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi bukan berarti satu-satu dimasukkan, ya. CP dengan kaitannya dengan CP fase C dengan CK membaca satu, fase C dengan CK numerasi satu, fase C dengan sains satu. Enggak seperti itu, tapi diramu semua, jadikan satu tujuan kami atau melihat, ya, yaitu kompetensi yang ada pada setiap CK yang akan diintegrasikan. Kompetensi pada setiap CK yang akan diintegrasikan. Jadi nanti Bu Nur untuk skenario, untuk contoh kita hari ini, cukup 2 literasi aja ya Bapak Ibu, yang nggak usah 3. Ya Pak Eko, 2 aja nanti ya diintegrasikan ya. Karena kan memang pesannya itu minimal 2. Ya, jangan 1. Kalau 1 kan nggak ada integrasi namanya kan. Minimal 2 ya, ini 3. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu cantumkan IKP, indikator ketercapaian TP. Nah, jadi Bapak Ibu, TP ini kita press lagi. Kita press lagi menjadi IKTP. IKTP. Apa artinya di sini? Yang 5 ini adalah langkah-langkah atau tujuan atau proses yang harus dilalui siswa untuk mencapai TP. Jadi kalau saya katakan TP itu semacam batang pohon, IKTP-nya adalah cabang-cabangnya yang mendukung pohon. Jadi batang itu dikatakan adalah bagian-bagian dari cabang, kesatuan dari cabang. Ya, batang itu adalah perpaduan dari cabang-cabang. Jadi batang itu dikatakan batang yang utuh apabila perpaduan cabang itu menyatu. Jadi TP itu adalah, IKTP ini adalah bagian-bagian dari TP. Cara untuk mendapatkan TP, maka kita press menjadi IKTP. Cara untuk mendapatkan tujuan pembelajaran. Agar siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran, maka siswa harus melalui 1 sampai 5. Itu maksud IKTP Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah pembelajaran. Oke, udah sedikit lagi ya. Langkah-langkah pembelajaran. Bapak Ibu ingat, tadi modelnya tadi apa? Melalui PBL, Problem Based Learning. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih mau log R, PBL, proyek atau apa. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu kita di sini pilihnya PBL. Nah, apa langkah-langkah pada PBL? Itu nanti harus muncul Bapak Ibu di sini. Nah, di langkah adalah pendahuluan ya. Bapak Ibu kita lihat pendahuluan seperti begini. Nah, pendahuluannya checking peserta didik, apersepsi ya. Oke, apersepsi. Nah, karena mungkin ya kalau apersepsi itu kan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi hari ini. Berarti guru yang menyusun skenario ini materi sebelumnya sudah ada. Jadi dia hubungkan, dia tampilkanlah ini, gambar ini sebagai bentuk apersepsi. Tapi nanti kita, Pak Eko, teman-teman sekalian, waktu nyusun skenario, kalau skenario yang Bapak Ibu susun adalah materi awal, maka tidak perlu pakai apersepsi seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita skenario yang Bapak Ibu susun nanti di materi kita ini adalah materi baru yang dari awal, maka Bapak Ibu tidak perlu menyusun apersepsi seperti ini. Tapi kalau materi yang Bapak Ibu susun nanti adalah pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, perlu pakai apersepsi seperti ini ya. Ini dia. Jadi sangat bagus ini ya. Contoh, boleh kita jadikan contoh ini. Apersepsinya dia menunjukkan gambar laut. Oke, gambar komposisi sampah laut, bukan gambar ya. Komposisi sampah laut Indonesia. Ini nanti ada hubungannya dengan biotik dan abiotik ya. Nah, diajukan pertanyaan, sampah jenis apakah yang mendominasi di wilayah laut Indonesia? Berarti Pak Eko, Ibu yang atau guru yang menyusun skenario ini sudah masuk materi pelajaran yang kedua atau ketiga ini pertemuannya. Karena ada apersepsi. Oke, ditunjukkan gambar. Jadi Bapak Ibu seperti inilah, apalagi di SD atau MI ya. Kita banyak-banyaklah cantumkan gambar. Mudah kok Pak Eko. Kita tinggal buka Google, foto, screenshot. Kita screenshot aja, tempelkan langsung di RPP. Mudah. Kalau untuk anak-anak, buat dalam selebar kertas, tempelkan atau screenshot, copy di situ, udah bagi-bagi sama anak.
Sangat mudah. Jadi kita nggak perlu menggambar, tinggal buka Google. Mau gambar kah, mau diagram kah, tabel kah, infografis kah, semua ada di Google ya. Tinggal kita cocokkan dengan materi kita. Oke, jadi persepsinya seperti ini ya. Motivasi, udah nggak usah kita kembangkan ya Bapak Ibu. Nah, yang paling tidak boleh Ibu lupakan dalam menyusun langkah pembelajaran adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu harus ada. Ya, nanti harus ada. Nanti ada absensi, kemudian checking kebersihan kelas, kemudian sampaikanlah tujuan pembelajaran di langkah awal. Kegiatan awal ya. Oke, itu harus ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian masuklah kita ke inti. Nah, ini dia, inti dia. Bapak Ibu, masih ingat kemarin langkah-langkah PBL? Karena di sini PBL, model pembelajaran yang dipilih adalah PBL, maka langkah-langkah PBL itu harus terurai di kegiatan inti. Kalau nanti Pak Eko dengan timnya memilih log R, maka langkah-langkah log R-nya harus terurai di inti. Kalau nanti Bu Noroma dengan timnya memilih modelnya adalah project based learning, maka harus terurai di kegiatan inti. Itu dia kuncinya ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi karena tadi di skenario ini yang dipilih adalah PBL, maka diuraikanlah langkah-langkah PBL itu di kegiatan inti dalam rangka mencapai TP dan IKTP. Mari kita lihat. Pertama, fase 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Oke. Nah, apa yang dilakukan? 1, peserta didik mengamati 2 fenomena dalam sebuah gambar. Ini dia fenomenanya Bapak Ibu. Ada pohon yang tumbuh subur, ada yang tidak tumbuh subur. Dan beginilah di MI Bapak Ibu, di SD. Banyak-banyak menayangkan gambar supaya tidak abstrak pemikiran mereka. Nah, tayangkan di sini ditayangkan 2 gambar. Fenomena pertama menunjukkan sebidang tanah dengan tanaman yang terlihat layu di permukaan tanah. Di dalam tanah terdapat cacing mati karena menyerap partikel plastik yang biotik dan abiotik tadi ya, yang ada di depannya. Kemudian terdapat beberapa bungkus makanan yang terbuat dari plastik. Nah, ini dia. Nah, apa nanti ada maknanya? Ada kaleng-kaleng, ada plastik, ya, ada kertas dan sebagainya. Nah, masih utuh di dalam tanah, utuh. Kita tahu ya kaleng itu susah leburnya dan selamanya tidak akan melebur. Nah, adapun fenomena kedua berarti yang sebelah kiri terdapat tanaman yang terlihat sangat subur di dalam tanah, bersih, tidak ada sampah plastik sama sekali. Ingat tadi ya, biotik dan abiotik. Nah, inilah dia fase pertama. Jadi fase pertama ini ya, siswa itu ditayangkan gambar. Inilah dia orientasi. Tahap orientasi itu tayangkan gambar. Nanti kalau Bapak Ibu pilih log R, tahap literasi tayangkan gambar. Inilah stimulus Bapak Ibu. Inilah literasi Pak Eko, Pak Mutohirin. Inilah pesan AKMI tadi. Berliterasi. Berangkat dari CK hasil AKMI. Ya, mau tidak mau memang harus begini. Literasi. Di sini dia. Jadi di tahap awal fase inti kita sudah menayangkan gambar. Karena ini tentang biotik dan abiotik dalam ekosistem tadi, ditayangkannya lah 2 gambar. Yang kontradiktif sekali gambar ini. Ada gambar pohonnya layu, karena di bawahnya, di tanahnya itu dekat akarnya itu ada plastik, ada kaleng, ada kain-kain dan sebagainya. Nah, digambarkan ini. Dan sini aja sudah bisa nanti akan Bu Nur, siswa itu menebak. Kenapa ini tumbuh subur, Nak? Kenapa ini tidak? Ini apa? Oh ya Bu, ada plastik-plastik Bu, ada kaleng. Nah, nanti akan ke sana. Udah mulai nalar kan mereka kan dengan gambar ini. Daripada kita terangkan Pak Eko, ada pohon, Ananda, ada pohon nggak pernah tumbuh subur. Ternyata setelah kita gali ada kaleng. Kan susah dia bayangkannya kan Pak Eko. Dengan gambar ini kita ngurangi cakap, ngurangi bicara. Kita lihat aja gini. Oh, nah menarik, siswa pun senang. Inilah disebut dengan stimulus. Stimulus. Kalau dalam bahasa PBL tadi, kreasi. Bahasa CP itu kreasi. Inilah kreasi itu Pak Mutohirin. Oke, jadi nanti Bapak Ibu, waktu nyusun skenario, harus ada ini. Kemudian peserta didik diminta memberikan pendapatnya terkait fenomena yang ditunjukkan. Ayo Ananda, apa pendapatmu tentang 2 gambar ini? Nah, gitu ya. Udah enak ini, langsung bilang, 1 pohonnya tumbuh subur Bu, 1 layu Bu, gitu. Kenapa layu? Mungkin kalau mereka tak bisa jawab, apa ya? Ayo coba lihat.
Yang di bawah ini apa? Gambar apa? Kaleng, Bu. Ini apa? Plastik, Bu. Yang kiri ada? Nggak ada, Bu. Kalau gitu, oh barangkali karena ada kaleng-kaleng, Bu. Jadi nggak subur. Nah, kan sudah mulai mengarah tuh dengan gambar. Ya Pak Mutohirin, Pak Eko, ya Pak Ibu Puji, coba on cam ya. Kemudian peserta didik membaca materi terkait dengan pentingnya komponen abiotik bagi komponen biotik dalam ekosistem. Nah ini dia suruh baca, inilah dia wacana. Jadi selain gambar ada wacana. Nah plastik, wacananya plastik. Plastik membahayakan makhluk hidup. Ini dia, ya itu ya Bapak Ibu tadi terpotong. Nah, tunggu sebentar saya tarik. Nah, plastik membahayakan makhluk hidup. Nah, cari mudah Pak, kita cari di Google. Ini dia, plastik membahayakan. Suruh baca siswanya. Nah, jadi ini langkah inti. Jadi jantungnya modul ajar selalu saya sebut atau jantungnya RPP itu ada pada kegiatan inti, ya. Nah, jadi kita ikut langkah PBL fase 1 orientasi. Orientasi ini dia. Nah, setelah wacana, ajukan pertanyaan. Bukan ajukan pertanyaan. Peserta didik suruh apa? Dapat menemukan, menjelaskan pentingnya komponen abiotik dalam ekosistem. Kemudian peserta didik membaca teks berita tentang pencemaran lingkungan dan seterusnya. Ada lagi wacananya, Indonesia darurat sampah plastik. Nah ini sering kali, apalagi di kota-kota besar ya. Ini sering kali bisa banyak kita lihat ya. Oke, tayangkan 2 wacana. Nah, masuk. Berarti apa? Di tahap orientasi Bapak Ibu, kita tayangkan gambar, kita tayangkan wacana yang terkait dengan materi. Tahap orientasi. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, mulailah kita kelola, membentuk kelompok. Nah, sini. Silakan Ananda, kita bentuk kelompok menjadi 2 kelompok diskusi atau berapa kelompok diskusi. Ibu bagilah siswa kita atas beberapa kelompok. Nah, udah. Kemudian peserta didik mengaitkan isi teks berita dengan pengalaman pribadi. Nah, ini dia. Ini tadi beritanya ya. Wacananya ini. Baru kaitkan dengan pengalaman pribadinya. Ya. Ini dia. Pengalaman ketika membuang sampah, menemukan sampah plastik yang tidak pada tempatnya. Nah, jadi kelompok diskusi itu ditugaskan untuk 1, menceritakan pengalaman ketika membuang sampah. Kemudian memilih 1 masalah untuk dijadikan rumusan masalah. Kenapa tanah yang... Jadi mereka itu harus merumuskan 1 masalah dari gambar ini. Nah, dari gambar ini mereka melahirkan 1 masalah. Misalnya, kenapa pohon yang tumbuh di tanah, kenapa pohon yang akarnya berdekatan dengan sampah plastik tidak tumbuh subur? Kan masalah itu kan? Nah, bisa mereka ambil di sini. Nah, dari gambar-gambar yang ditayangkan. Jadi kelompok diskusi tadi per kelompok melahirkan 1 masalah. Untuk menemukan masalah itu mereka disuruh baca wacana dan melihat gambar. Itu tahap fase 2 ya. Kemudian membuat usulan desain eksperimen untuk mencari jawaban, mencari solusi. Kenapa? Gitu ya. Nah, jadi ini dia. Jadi fase 1 kan ini untuk langkah PBL. Fase 1 menayangkan gambar. Siswa diajak berinteraksi dengan wacana, berinteraksi dengan gambar. Itu fase 1. Fase 2 dibagi kelompok untuk berdiskusi. Apa hasil diskusi yang kita harapkan? 1, mereka menemukan masalah, kemudian mereka mengajukan solusi atas masalah yang mereka ajukan. Oke, usulannya. Ketiga, fase 3, membantu penelitian mandiri dan kelompok. Nah, kemudian di fase ketiga, masing-masing kelompok itu mempertimbangkan desain penelitian apa yang mereka pilih tadi, solusi apa yang mereka pilih tadi. Kemudian mereka mendesain eksperimen yang mereka buat, meminta bantuan dan melakukan penelitian. Artinya apa? Kelompok fase 3 mereka melakukan penelitian sederhana untuk melahirkan solusi atas masalah, ya, melakukan penelitian sederhana. Dan keempat, mengolah data, dan kelima, mengevaluasi data. Oke, Bapak Ibu. Jadi, kalau PBL itu mengikuti langkah-langkah ilmiah. Mungkin Pak Eko bertanya, Bu, apa bisa ini 35 menit? Apa bisa ini 75 menit? 70 menit 2 les. Tadi di atas kan ada 6 JP. 6 JP. Ini untuk 6 JP Bapak Ibu. Nah, kita nanti untuk skenario 70 menit aja. 70 menit. Kita tinggal menyesuaikan. Kalau dalam realnya ini Pak Eko, kegiatan ini nggak bisa 70 menit. Coba disuruh penelitian siswa 20 menit. 70 menit nggak bisa.
ini bisa memakan waktu 3 minggu. Ya kan Pak Eko ya? Bisa. Yang ini, yang ditayangkan ini. Tapi nanti Bapak Ibu kasih contoh untuk 2 JP aja. 70 menit aja skenario yang mau disusun ya. Oke. Kemudian evaluasi. Peserta didik menyebutkan kesulitan yang dialami. Bapak Ibu ya, perhatikan Bapak Ibu untuk penutup ya, penutup kan gini. Kan ada assessment itu kan ada bermacam-macam ya Bu Nur Khafifah ya. Ada assessment awal, itu pretest sebelum siswa masuk ya, ada. Ada assessment formatif, ada assessment sumatif gitu ya Bu ya. Kalau assessment sumatif sudah tahu kita ya, waktu ujian nanti bulan Desember atau November semester ganjil dan nanti semester genap. Itu assessment sumatif ya Pak Eko, Pak Mutohirin, Bu Nurul, kemudian Ibu Sopuro, teman-teman sekalian, dan ada assessment formatif. Nah, assessment formatif ini adanya di kegiatan penutup. Disinilah dia, assessment formatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, assessment formatif ini tidak lebih daripada refleksi atas pelajaran yang baru dilalui. Saya ulang, assessment formatif ini sederhananya adalah refleksi dari pelajaran yang baru dilakukan. Nah, jadi bukan mengambil nilai, Bu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk di penutup ini ya, di sini Bu Sopuro, Bu Nur, Pak Eko nggak perlu ambil nilai di sini Bu, di formatif. Hanya bertanya dalam konteks refleksi, melihat sejauh mana mereka sudah menguasai materi. Jadi misalnya ini pertanyaan gini, sebutkan kesulitan yang kamu alami sewaktu mengikuti proses pembelajaran. Ini kan refleksi, seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu 2 kali ya, yang pakai Padlet, itu refleksi, bukan menilai, refleksi. Kemudian, menyebutkan 3 hal baru yang didapat saat pembelajaran, menyebutkan 1 hal yang belum dipahami. Ini kan refleksi. Nah, ini refleksi Bapak Ibu. Ya, tanyakan kepada situ. Bagaimana Ananda? Kita sudah selesai. Mana yang tadi paling kamu